Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial untuk membuat aplikasi menggunakan software MATLAB. Nah, aplikasi apa yang akan kita buat? Kita akan membuat aplikasi untuk menggambar grafik fungsi menggunakan GUI yang ada di MATLAB. Kita langsung saja ke tutorialnya. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah membuka software MATLAB R2015A. Kemudian saya akan memanggil GUI dengan mengetik guide seperti ini. Kemudian kita enter blank GUI default. Oke. Nah, di sini sudah muncul sebuah jendela untilted1.fig. Kita maximize ya. Ini saya perbesar dulu. Oke, sekarang saya akan menambahkan beberapa fitur di sini ya. Kita akan gunakan untuk membuat aplikasi. Nah, yang pertama kita membutuhkan tombol button group. Kita klik kiri ini ya, button group. Kemudian kita klik kiri, kita tempatkan di sini. Tahan, geser. Oke, cukup. Kemudian kita klik kanan, pilih property inspector. Di sini font size-nya kita ganti 10. Kemudian kita ke bawah, di bagian titelnya sini kita ganti dengan jenis grafik. Enter. Ya. Ini ya, sudah berubah menjadi jenis grafik. Selanjutnya kita akan menambahkan radio button yang ini ya, radio button. Kita klik kiri, kemudian kita tempatkan di sini klik kiri. Ya, ini radio button. Untuk memberikan pilihan nanti sinus dan cosinus gitu ya. Kita ganti fontnya dengan 10. Kemudian kita ke bawah, ganti radio button di bagian string ini dengan sinus. Kemudian tagnya juga kita ganti. Di bagian tag ini kita ganti angka 1 dengan underscore sinus. Kemudian kita enter. Ya, ini sudah jadi sinus ya. Lanjut lagi, kita menambahkan radio button, klik kiri seperti tadi ya, menambahkan untuk sinus tadi, tapi sekarang untuk cosinus. Jadi kita ke property inspector, kita ganti fontnya 10. Kemudian di bagian stringnya kita ganti dengan cosinus. Di bagian tagnya ganti 2 ini dengan underscore cosinus, kemudian enter. Selanjutnya kita akan menambahkan panel yang ini. Klik kiri, kemudian kita klik kiri di sini, tahan, lalu sesuaikan. Nah, ini panel kita ganti namanya dengan mengklik property inspector. Di bagian title kita ganti dengan pilihan grafik. Kemudian fontnya juga kita ganti dengan 10. Lalu enter. Selanjutnya kita menambahkan checkbox yang ini, tanda checklist ini. Klik kiri, letakkan di sini. Oke, ini checkbox. Kemudian klik kanan property inspector. Kita ganti ukuran hurufnya dengan 10. Kemudian kita cari string checkbox kita ganti dengan judul. Kemudian di bagian tagnya juga kita ganti 1 ini dengan underscore judul, kemudian enter.
Kita tambahkan satu checkbox lagi, klik kiri, letakkan di sini, kita sesuaikan. Ini untuk grid seperti tadi ya, kita ganti ukurannya dengan 10. Kemudian ini kita ganti dengan grid. Di bagian tag kita ganti 2 ini dengan underscore grid, kemudian enter. Seperti ini. Untuk bagian panel ini kita bisa sesuaikan, ini mungkin terlalu panjang, kita atur lagi ya, seperti ini. Berikutnya kita menambahkan axis yang ini ya, klik kiri axis, kemudian kita letakkan di sini, tarik, geser gitu ya, klik kiri, tahan, lalu geser, kita sesuaikan lagi. Oke, kita klik kanan property inspector, kemudian kita ke bagian font size nya sudah 10. Kemudian kita ke bagian tag, di bagian teks ini kita ganti dengan axis underscore grafik, kemudian kita enter. Ya, ini sudah berubah. Lanjut lagi, kita menambahkan pause button yang ini ya, klik. Kemudian misalnya kita tambahkan di bagian sini ya. Ya, kita atur. Klik kanan property inspector, kemudian ukurannya mungkin 12. Kalau kita mau tambahkan warna backgroundnya boleh di sini, klik kiri. Misalnya warna ini ya. Oke. Kita tambahkan tulisan di bagian stringnya, ini kita ganti dengan keluar. Jadi ini untuk membuat tombol keluar ya. Di bagian tag kita ganti 1 dengan underscore keluar, enter ya. Sudah muncul ya. Selanjutnya kita akan mengatur tombol radio tadi ya, radio button sinus ini. Jadi tombol radio berjudul sinus ini digunakan untuk memilih grafik berupa sinus. Dengan demikian, apabila tombol radio dalam keadaan terpilih ya, grafik sinus yang akan ditampilkan pada komponen axis yang di sini. Agar tombol radio ini berfungsi seperti itu, maka perlu dilakukan pengaturan. Nah, bagaimana pengaturannya? Berikut ini kita akan tambahkan. Langkahnya kita klik kanan ini, kemudian pilih view callbacks, kemudian klik callback. Ini untilted one ini kita ganti dengan grafik sinus. Gini aja ya. Oke, save. Nah, dia muncul di editor kita di sini. Function radio button sinus callback. Nah, di bawahnya kita tampilkan underscore grafik dalam kurung handles titik koma. Untuk pengaturan lebih lanjut kita akan bahas di berikutnya ya. Jadi sekarang cukup kita tambahkan ini. Sama seperti pengaturan di radio button sinus tadi, kita akan mengatur juga untuk cosinus. Jadi kita klik kanan, kemudian view callbacks, klik callback. Ini pengaturannya supaya nanti kita bisa memilih ya apakah sinus atau cosinus. Jadi sama seperti sinus tadi, kita tambahkan di bagian bawah sini, tampilkan underscore grafik dalam kurung handles titik koma. Untuk pengaturan lebih lanjut nanti ya, sementara sampai sini dulu. Selanjutnya kita akan menambahkan pengaturan juga untuk di bagian pilihan grafik untuk judul dan grid. Jadi kita klik kiri, kemudian sama seperti tadi view callbacks, kemudian pilih callback,
Nah, di bagian function checkbox judul callback sama seperti yang tadi, di bawah sini kita tambahkan tampilkan underscore grafik dalam kurung handles tutup kurung titik koma. Lanjut lagi untuk di bagian grid, caranya sama seperti tadi. Klik kanan view callbacks, kemudian callback. Di bagian bawahnya untuk grid ini kita tambahkan. Nah, di sini tulisannya grip, ini sepertinya tadi ada keliru ya. Coba kita ulang, property inspector, mungkin salah ya, ini di tagnya tadi pakai F ternyata. Ini pakai D ya, grid. Kemudian enter. Kita panggil ulang ya callbacknya, view callbacks, kemudian callback. Di bawahnya kita tambahkan sama seperti tadi, tampilkan underscore grafik dalam kurung handles titik koma. Selanjutnya, karena tadi kita punya function yang namanya tampilkan underscore grafik dalam kurung handles, untuk bisa menggunakan itu kita harus menambahkan perintah di bagian bawah seperti ini. Jadi agar fungsi yang disisipkan tak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kita akan tambahkan beberapa perintah di bagian paling bawah. Yang pertama adalah untuk function spasi tampilkan underscore grafik dalam kurung handles. Jadi kita punya fungsi yang namanya function tampilkan underscore grafik dalam kurung handles. Kemudian tambahkan komentar ini untuk menentukan jenis grafik. Kemudian nama variabelnya pilihan sinus, sama dengan kita akan ambil dengan get dalam kurung handles dot radio button. Tadi tagnya kan radio button sinus ya, jadi radio button underscore sinus, koma dalam petik tunggal value. Kemudian kita menggunakan if pilihan sinus. Jadi if ini untuk pengambilan keputusan ya. Pilihan sinus sama dengan 1 sama dengannya 2 ya. Kemudian persamaan sama dengan sin dalam petik tunggal ya. Sin 2 kali X. Misalnya sin 2X ya. Untuk yang lain else persamaan sama dengan cos X. Jadi else ini selain dari yang di atasnya, selain dari sin 2X. Kemudian N. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ini, kita komentarnya untuk menggambar grafik. Perintahnya kita menggunakan axis dalam kurung handles axis. Ini tadi namanya ya, tagnya tadi axis underscore grafik titik koma as plot. Penjelasannya ini ada di video saya sebelumnya ya. Persamaan titik koma, kemudian set dalam kurung handles dot axis underscore grafik. Kita menggunakan X minor tick dalam keadaan on. Oke, cukup. Kemudian untuk menangani kotak check
Tadi kan ada dua ya, judul dan grid. Jadi pilihan judul. Di sini untuk nama variabel harus tidak boleh menggunakan spasi ya, harus ada underscore. Ini juga judul sama dengan get dalam kurung handles check box. Tadi tagnya kan ini ya, checkbox underscore judul dalam petik tunggal value tutup kurung. Kita gunakan if pilihan underscore judul sama dengan 1, judul dalam petik tunggal grafik. Jadi ini dimunculkan grafik spasi, kemudian spasi diambil dari persamaannya, kurung, kemudian else yang lainnya judul. Ini nanti kalau tidak dipilih jadi judulnya kosong. N. Selanjutnya menangani pilihan grid atau kisi-kisi ya. Jadi pilihan underscore untuk menamai variabel tidak boleh spasi ya, underscore boleh. Get dalam kurung handles titik checkbox underscore grid sama pakai value if pilihan underscore grid sama dengan 1, grid on, yang lainnya grid off. N ya, sampai sini. Selanjutnya kita ke function pas button keluar callback. Di bagian bawah sini kita tambahkan close titik koma. Sekarang saatnya kita menguji antarmuka yang sudah kita buat tadi. Kita run, muncul keluaran seperti ini, masih kosong ya. Kita klik judul. Nah, ini muncul. Kalau ini kita klik, kita hapus centangnya, judulnya tidak muncul. Grid ini kisi-kisinya udah muncul ya. Kalau kita hilangkan, untuk sinus tadi ya. Yang ini untuk cosinus, grafik cos X. Yang ini grafik sin 2X. Tombol keluar. Iya. Sudah jadi ya, gampang kan teman-teman? Kita ulang. Run. Sinus, judulnya munculkan, gridnya munculkan. Ini untuk tombol keluar. Gampang kan untuk membuat aplikasi ini? Ini aplikasinya sudah jadi. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen di kolom komentar. Untuk mendukung saya membuat video yang bermanfaat, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Desa Aristia, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi kalau saya sudah mengupload video terbaru. Dan untuk berbagi manfaat dengan lebih banyak orang, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.